Kes, selamat datang di podcast UPT PTKS. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman semua di episode kali ini. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menebar kebaikan dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Runa Tasya yang akan memandu bincang-bincang pada hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita mengenai pola asuh kita terhadap anak. Dan tentu saja obrolan kita pada hari ini akan semakin bermakna karena sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dian Bagus Arianto, SPSI MSI. Pastinya beliau akan berbagi wawasan, pengalaman, serta perspektif terkait pola asuh dan kaitannya dengan perlindungan anak dalam konteks kesejahteraan sosial. Halo, selamat siang Bapak Dian. Selamat siang Mbak Run. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kayak sehat ya. Sehat. Senang sekali Bapak bisa hadir pada podcast Sapakes kali ini dan juga tentunya berbagi bersama di episode kita pada kali ini. Nah, kawan Sapakes, kalau kita mendengar istilah pola asuh, mungkin akan terlintas adalah cara pola asuh orang tua di rumah begitu ya. Tapi sebenarnya pola asuh itu sendiri memiliki makna yang lebih luas dan bahkan bisa menjadi benteng utama dalam mencegah berbagai permasalahan sosial pada anak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih ya Pak, tentunya kan pemahaman tentang pola asuh itu berbeda-beda bagi setiap orang. Kalau dilihat dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai bagian dari dinas sosial, sebenarnya bagaimana sih Pak definisi pola asuh dalam konteks keluarga dan masyarakat saat ini? Oke. Pola asuh ya. Pola asuh itu kan cara atau metode ya, itu nanti yang dilakukan secara terus menerus hingga berbentuk pola gitu. Dan kalau saya secara pribadi, pola asuh itu bagaimana kita berinteraksi sama anak-anak, sama orang tua, sama penerima manfaat. Nah, itu kan bentuk dari interaksi kita, itu bentuk dari bagaimana kita mengasihi mereka, memberikan apa yang mereka perlu, dan itu saya kira pola asuh yang harus kita lakukan ya, di dinas sosial. Oh begitu ya Bapak. Nah kalau misal melihat lebih jauh lagi nih ya Bapak, kira-kira mengapa sih pola asuh ini menjadi faktor yang sangat penting begitu dalam pencegahan masalah sosial terutama pada anak dan juga remaja di saat sekarang ini Bapak? Ya. Karena kan ini ngomongin interaksi ya Mbak. Interaksi apalagi dalam keluarga kecil itu biasanya mencerminkan apa yang akan dilakukan di luar. Jadi contoh misalkan kan ada beberapa banyak pola asuh ya. Itu jadi penting manakala kita menganggap kehidupan ini yang di keluarga kecil atau keluarga besar atau bermasyarakat itu adalah sebuah tatanan kehidupan yang nantinya itu membawa dampak besar gitu, entah ke masyarakat atau ke pribadi. Nah, kalau misalkan kita berinteraksi sama anak nih, taruhlah kita belum ngomong pola asuh, kita ngomong interaksi kecil dulu. Anak kita biarkan dia mau hidup terserah, enggak terserah, terus apa keinginannya, lakukan pokoknya semua, lakukan terserah apa yang kamu mau. Dia akhirnya kan menjadi pribadi yang tidak punya konstruk. Jadi dia mau ngikut siapa, dia mau punya figur di rumah itu siapa. Berarti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ternyata pola asuh ini mempunyai keterkaitan yang cukup kuat gitu ya Bapak, pola asuh di rumah dan bagaimana dampaknya ke lingkungan sosial gitu. Ya. Kalau dari pandangan Bapak sebagai bagian dari dinas sosial lagi nih ya Pak, kira-kira tipe pola asuh seperti apa yang sering Bapak temukan nih Pak? Kalau yang sering saya temukan yang berdampak ya, kalau di zaman sekarang itu permisif kayaknya. Kalau zaman sebelum sekarang itu otoriter ya, karena arogansi orang tua yang begitu dominan, jadi apapun yang dikatakan anak tidak didengar dan apa yang harus dituruti adalah apa yang dikatakan orang tua. Tapi yang sekarang kayaknya permisif deh. Jadi anak-anak cenderung dibiarin, cenderung misalnya pokoknya kamu senang lah. Contoh kecil, misalkan di ruang rapat
rapat yang tidak formal gitu ya, di desa atau di mana, ada ibu-ibu bawa anaknya, pada saat rapat anaknya menangis, yang dilakukan apa? Dikasih handphone kan, yang penting diam, ya kan? Terus kemudian dia melakukan apapun terserah, yang penting nggak rewel. Nah, hal seperti ini nanti yang akan mendidik anak, anak kan belajar, oh berarti saya bebas ngapain aja nih, tanpa aturan, tanpa apa, tanpa sekat istilahnya, tanpa pemberitahuan bahwa ini membahayakan buat kamu. Enggak, lakukan aja yang kamu buat kamu senang. Nah itu kalau tidak dibatasi, kemudian tidak dikasih pengertian, kemudian anak tidak tahu dampak dari apa yang dilakukan ini apa, lah itu yang saya sering temui, dialog sama anak-anak kecil itu, kamu kayak gini enggak ditanya tak sama bapakmu, enggak, kamu melakukan hal ini tuh enggak ditanya, enggak dimarahi atau enggak diomongin tak sama ibu, mulai enggak boleh, enggak. Nah artinya kan itu pola asuh yang permis, yang saya memberi apa ya, memberi izin apapun yang dia lakukan tanpa memberitahu, tanpa ngasih arahan. Pokoknya kamu nggak rewel ya sudah, lakukan aja. Yang penting nggak nangis, nah seperti itu. Oh, jadi yang sering Bapak temukan di lapangan begitu yang permisif begitu ya Bapak, yang membiarkan anaknya mau ngapain saja, yang penting anaknya diam gitu Ya, istilahnya ya Bapak. istilahnya. Berarti kalau seperti itu kan permisif membiarkan gitu ya Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pola asuh yang zaman sekarang bilang itu VOC gitu Bapak? Kalau saya sendiri dibesarkan dengan pola asuh yang dikatakan VOC itu ya, yang keras itu istilahnya. Apapun kalau bukan kata bapak tidak boleh dilakukan, gitu kan. Kalau misalkan bapak pulang jam 3 kamu belum ada di rumah, kamu melanggar dan dipukul. Nah itu zaman dulu seperti itu. Nah sebenarnya tidak buruk-buruk banget yang itu, dan buktinya anak-anak lebih tertata disiplinnya, gitu kan. Terus kemudian lebih menghargai orang tua. Nah tapi ada tapinya, orang tua kita zaman dulu tidak cukup lihai untuk menjelaskan, kamu itu harus begini, kamu harus menghormati orang tua, kamu kalau di sekolah harus menghormati guru, kamu harus belajar rajin. Itu tidak cukup lihai untuk melakukan itu. Jadi cuman pokoknya kamu harus belajar, kalau nggak belajar tak pukul. Nah misalkan kalau dulu kan sering anak-anak itu kecil-kecil ke masjid gitu ya, dulu ke masjid, ramai di masjid dan sebagainya, kegiatan apapun dilakukan di masjid. Nah bapak datang, kemudian nggak boleh rame, kita mau sholat. Nah namanya anak kecil kan nggak bisa nggak rame. Ya udah, yang disabet pakai apa lagi ya, diem semuanya kayak gini. Nah itu kan kalau dipandang secara umum ya, itu saya kira pas dengan zamannya. Zaman dulu itu mbak, nggak ada, ya sedikit lah anak yang misalkan diperintah sama orang tuanya, tolong belikan garam gitu kan, ndak berangkat itu ndak banyak, pasti berangkat. Resikonya kalau ndak berangkat sendal melayang ya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya itu mengajarkan kita kalau diperintah sama orang tua ya harus berangkat, diakui atau tidak diakui, anak kan harus nurut sama orang tua. Kalau kita ngomong HAM nanti dulu deh, kita ngomong ini dulu gitu loh, kita ngomong tentang sesuatu yang substansial dulu. Ternyata anak-anak zaman saya dulu kalau nggak digitukan, wah mungkin nakalnya bisa Nakal banget. lebih nakal dari anak zaman sekarang. Nah mungkin zaman itu ya yang bergeser, dan itu cocok dengan zaman itu karena anak-anak dulu besar-besar, anak dulu mentalnya kuat-kuat ya kan. Anak-anak dulu itu ke sekolahnya harus ngelewatin macam-macam gitu kan. Anak-anak zaman dulu itu untuk mendapatkan sesuatu dia harus bertempur dulu sama temennya, karena misalkan bola itu cuma sedikit, tidak banyak orang punya bola misalkan, rebutan dulu. Untuk mainan dia harus ngelihat dulu temennya mainan, setelah temen yang punya puas baru dia mainan. Nah yang seperti ini dimiliki, mental yang seperti itu, kuat itu dimiliki anak zaman dulu. Nah kalau tidak dibenturkan dengan gaya VOC tadi, ya bisa jadi keras banget gitu loh. Nah itu mungkin bergeser ke zaman sekarang
yang anak-anaknya itu kalau disentil omongan saja sudah galau gitu kan. Nah kalau dicarakan dengan cara VOC hancur dong gitu kan. Nah, artinya ya mungkin ini pergeseran itu sih. Cuman saran saya jangan bener-bener menghilangkan VOC itu. Paling enggak kita kan sudah mahir nih ngomong. Orang tua sekarang kan sudah banyak membaca nih. Jadi mungkin gaya pendidikan VOC itu dikombin, dikombinasi, diperbaiki, bukan pukulannya yang kita yang kita adopsi tidak, tapi cara mendisiplinkannya, ketegasannya, kemudian dibumbui dengan penyampaian atau dibumbui dengan penjelasan yang membangun. Kalau orang tua dulu saya bilang kan gak ada penjelasan, langsung. Jadi itu misalkan pulang main telat nih, langsung ngajar. Kalau zaman dulu besok sudah nggak telat lagi. Sekarang kan nggak bisa. Nah gaya kedisiplinan itu yang dipakai dengan cara misalkan diberi penjelasan, bukan lagi dengan kekerasan, tapi dengan membersamai mereka menjalankan disiplin. Sekarang kan enggak, orang tua kayak tadi anaknya nangis dikasih aja HP. Kalau zaman dulu enggak, dihadepin, kamu bisa diem enggak? Kalau enggak diem tak pukul. Ini membersamai, tapi enggak kita ambil pukulnya, kita ambil kebersamaannya ini. Bukan lagi ya sudah sana pergi, ini bawa HP-nya. Bukan seperti itu, tapi dibersamai mereka. Contoh misalkan gimana caranya anak nggak telat pulang main, bapak atau ibu di depan pintu nungguin sambil bawa bambu. Itu kebersamaan, kita nggak mandang ininya, kita nggak ngomong pukulnya nggak. Kalau misalkan itu dipakai loh, ayah ibu nungguin depan pintu, anak pulang telat, kalau dulu dipukul sekarang dinasihatin misalkan gimana bisa telat. Kalau dulu nggak ditanya, yang jelas kamu telat, sapet dah, mandi sana gitu kan. Bahkan bisa dihadapin, ditanya, bisa berargumen kita, bisa ngomong kita. Nah dengan cara seperti itu kalau kita bisa memodifikasi itu akan jadi bagus saya kira. Bukan lagi permisif, anak-anak dibiarin ngapain, dipandang anak zaman sekarang sudah pinter apapun, orang tua mengambilnya kalah ya sudahlah, dilepasin gitu aja. Akhirnya hancur kan, mereka nggak kuat secara mental, mereka juga nggak kuat dukungan di rumah, dan mereka nyari dukungan di luar. Sementara dukungan di luar sudah kita nggak bisa kontrol. Oke, berarti dari penjelasan Bapak mengenai pola asuh istilahnya VOC tadi, atau bisa kita bilang otoriter gitu ya Bapak, ada plus minusnya gitu ya Bapak. Yang penting bagaimana orang tua bisa menyesuaikan gitu ya dengan zaman sekarang, dan juga pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya seperti yang baik gitu Bapak. Nah, berarti sedikit nyambung nih Bapak, kira-kira pendekatan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua itu agar parenting dari orang tua ini tersalurkan dengan baik gitu Bapak ke anaknya? Kalau metode pola asuhnya sih harusnya keempat-empatnya itu diambil ya sedikit-sedikit. Jadi ada plus minusnya sebenarnya, semuanya ada. Karena yang tergambar di pola asuh kecenderungan pola asuh yang sekian itu hanya berupa ini kesimpulan dari perilaku. Contohnya misalkan kalau orang itu berperilaku begini maka dia digolongkan pada permisif, kalau berperilaku begini maka dia golongkan pada otoriter. Hanya seperti itu. Tidak ada yang benar-benar berani mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan teori harus begini loh pola asuh, tidak ada. Karena satu, manusia unik Mbak, kemudian manusia itu bergelut dengan zamannya masing-masing, dan otomatis kalau kita ngomong pola asuh yang baik ya harus relevan dengan zamannya. Jadi kalau menurut saya bagaimana kita menciptakan pola asuh itu ya membersamai anak itu, mengerti apa yang dia inginkan, kemudian membatasi atau istilahnya itu memberikan apa yang dibutuhkannya.
Saya kira itu lebih bijaksana. Jadi yang paling penting adalah komunikasi antar keluarga. Dengan begitu kita bisa bisa tarik ulur lah dengan anak atau dengan masyarakat atau dengan PM sekalipun, kita bisa tarik ulur. Jadi tidak mesti yang kalau kita ngomong dinas sosial misalkan ke penerima manfaat, tidak mesti yang kelihatan membutuhkan itu harus kita bantu, enggak. Jangan-jangan dia nggak butuh itu karena dia misalkan contoh maaf ada orang yang mempunyai kekurangan di kaki misalkan ya, kakinya hanya sebelah mungkin ya, dan kita lihat itu kita bantu alat bantu berjalan misalkan. Nah bisa jadi dia nggak butuh itu, bisa jadi dia sudah punya di rumah. Nah kan dijalin komunikasi dulu, oh Pak saya lebih butuh modal deh daripada tongkat untuk jalan misalkan kayak gitu. Nah sama di rumah juga sama. Jadi anak juga kalau kita lihat kayaknya anak ini susah belajar. Nah terus yang kamu butuhkan apa? Saya butuh rumah ini tenang misalkan kayak gitu di jam-jam tertentu. Oh iya berarti bapak kerja di rumahnya untuk di jam-jam ini biar bisa kamu belajar, aku tak istirahat dulu. Nah seperti itu. Komunikasi yang baik itu akan menciptakan pola asuh yang relevan dengan kehidupan kita lah. Terakhir nih Bapak, sebelum kita menutup bincang-bincang kita pada hari ini, kira-kira adakah Bapak yang ingin disampaikan ke keluarga yang mungkin akan menonton Bapak terkait dengan pola asuh? Sedikit ya. Kita sebagai orang tua nih kan, itu biasanya cenderung ingin didengarkan. Di satu sisi anak sebagai anak juga pengen didengarkan. Lantas bagaimana kalau dua-duanya pengen didengarkan? Nggak ketemu dong. Nah yang perlu kita kenali adalah perkembangan anak. Bisa lah baca-baca buku psikologi populer ya kan, sudah banyak dijual tuh. Misalkan anak usia sekian itu pengennya diapain gitu kan. Kalau anak usia SMP kita kejar-kejar terus informasinya dia nggak bakal keluar. Karena kalau kita tetap memposisikan diri sebagai orang tua, maka dia akan kabur. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai temannya, sebagai bestinya, dia akan mendekat tuh. Karena anak-anak usia segitu sedang memusuhi orang tua, sedang mendekati peer groupnya. Nah yang seperti itu harusnya yang diciptakan di rumah. Jadi terus juga kita kan punya gadget nih sekarang, yang apapun ada di situ. Mencari apapun ada di situ. Belajarlah sedikit para orang tua ya, istilahnya biar kita bisa mengimbangi anak. Kan yang sering terjadi sekarang kalau misalkan urusan HP, urusan laptop, wah anakku sudah rajanya gitu. Akhirnya kita ditinggal. Suatu saat anak minta saran, minta diskusi apa, kita nggak tahu. Wah sudahlah, kan kamu lebih pintar urusan itu. Nah padahal bukan itunya. Anak pingin interaksinya gitu loh. Anak pingin bapaknya ada, anak pingin ibunya ada, anak pingin kakaknya ada di kehidupan mereka gitu. Tapi dengan cara yang dia inginkan, itu yang susah. Tapi bisa dilakukan. Kadang kalau misalkan anak tuh pengen orang tua ada tapi dengan keinginan mereka ya. Nah kan susah nih. Nah tapi kalau kita belajar anak usia sekian bagaimana sih cara mendekatinya, kan bisa tuh, boleh kan, maksudnya bisa kali kita baca-baca daripada scroll, ya kita scroll juga kan, scroll TikTok atau apa, cari gak di situ apa, daripada waktu kita terbuang gitu cari di situ. Anakku sekarang usia sekian gitu kan, bagaimana cara berinteraksi dengan dia supaya kita kelihatan kayak bestie, kan enak seperti itu. Nah itu lebih bermanfaat daripada istilahnya melepaskan semua sesuatu yang berhubungan dengan teknologi atau kehidupan mereka biar mereka atas sendiri. Tidak bijaksana juga. Kita harus juga terlibat di dalamnya. Kita masih harus mendampingi mereka untuk benar-benar jadi orang nanti. Saya kira itu Mbak. Jadi jangan dilepas, jangan benar-benar dilepas lah. Itu tadi ya teman-teman, kata Bapak Dian untuk jangan terlalu dilepas begitu anaknya ya, tetap mendampingi sesuai dengan proporsinya masing-masing.
Wah, luar biasa sekali ya kawan Sapakes. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa pola asuh bukan sekedar cara mendidik, tapi juga merupakan bentuk perlindungan nyata bagi anak agar mereka bisa tumbuh dengan sehat, aman, dan penuh kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dian atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan hari ini. Akhir kata, saya Ruth Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sapakes berikutnya. Terima kasih Bapak Dian.